Sebuah fasilitas dibuat tegang setelah pelarian nekat. Aku bilang, Tuan Mat, masuk ke kamar mandi. Ada seseorang yang tergantung di langit-langit. Oke. Tapi pelarian ini tidak berjalan persis seperti yang direncanakan. Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti kasus ini bersama kami. Dan kami dapat membawakan cerita ini kepada Anda berkat mitra luar biasa kami, Morgan dan Morgan. Ada alasan mengapa Inside the Crime menjadi salah satu acara true crime teratas di YouTube. Sama seperti ada alasan mengapa Morgan dan Morgan adalah firma hukum kasus cedera terbesar di Amerika. Selama lebih dari 35 tahun, mereka telah berjuang untuk masyarakat dan telah memperoleh lebih dari 30 miliar dolar untuk klien mereka. Buktinya ada pada rekam jejak mereka. Dengan lebih dari 1.000 pengacara di lebih dari 100 kantor di seluruh negeri, mempekerjakan Morgan dan Morgan seperti mempekerjakan pasukan untuk berjuang demi Anda. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jika Anda pernah mengalami cedera, Anda bisa menghubungi Morgan dan Morgan dan Anda tidak perlu membayar kecuali Anda menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi forthepeople.com/inside the crime. Klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Polisi mengatakan dia mencoba melarikan diri dari fasilitas pemasyarakatan melalui salah satu panel plafon di kamar mandi. Tapi dia mengatakan ada alasan mengapa dia diduga mencoba kabur. Ini tanggal 24 Februari 2026, kami berada di Bowling Green, Ohio. Hampir jam 9 malam ketika petugas dari Departemen Kepolisian Bowling Green dikirim ke Pusat Koreksi Komunitas Barat Laut. Menurut situs web mereka, Pusat Koreksi Komunitas Barat Laut berfungsi sebagai salah satu opsi hukuman bagi orang dewasa yang dihukum karena tindak pidana berat. Jadi, para penghuni, seperti mereka disebut, memiliki lebih banyak hak istimewa dibandingkan jika mereka berada di penjara. Namun, salah satu penghuni mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Di mana, Kyle? Apakah dia masih di dalam sana? Kami tidak tahu. Oke. Saya akan meminta OSP untuk memeriksa jalan bebas hambatan. Oke, Markas, ini unit 62. Bisakah kamu menghubungi OSP, minta mereka untuk memeriksa jalan bebas hambatan di daerah itu, kalau dia lewat sana? Menurut laporan insiden dari PD Bowling Green, mereka sedang mencari Trisha Lane yang berusia 40 tahun. Dia ditahan di fasilitas tersebut karena pelanggaran masa percobaan. Dengan tuduhan awal dilaporkan adalah kepemilikan narkoba. Menurut Departemen Kepolisian, staf di fasilitas tersebut diberitahu oleh penghuni lain bahwa Trisha merangkak masuk ke dalam ventilasi udara di kamar mandi. Dan sejak itu, dia tidak terlihat lagi. Salah satu gadis masuk dan mengatakan mereka melihat kakinya. Oke. Dan aku sedang di sisi lain menangani situasi yang benar-benar berbeda ketika aku kembali ke sini. Tidak ada tanda-tanda dia sama sekali. Oke, apakah kalian sudah melakukan pengecekan jumlah orang secara langsung? Aku percaya mereka belum melakukannya. Oke. Kamu tahu? Iya. Kamu mau naik ke pundakku, Dian? Tunggu sebentar. Kamu mau mulai mengelilingi gedung ini dengan berjalan kaki? Rasa kita sudah melakukannya. Kami juga akan menggunakan drone. Petugas berbicara dengan penghuni yang melaporkan pelarian itu. Dia bilang dia mendengar kabar burung bahwa Trisha sudah merencanakan ini sepanjang hari. Jadi Anda tidak dituduh melakukan kejahatan apapun. Anda tidak sedang ditahan oleh kami, tapi karena Anda sedang dalam penahanan, saya hanya akan memberitahu hak-hak Anda, oke? Oke, saya lanjutkan dari sini. Hanya supaya Anda tahu. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan didampingi pengacara selama pemeriksaan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara dapat disediakan untuk Anda sebelum pemeriksaan tanpa biaya. Apakah Anda mengerti hak-hak ini? Ya. Dengan mengingat hal itu, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan apapun? Oke, apa yang Anda lihat? Jadi, aku sedang duduk di meja tepat di luar pintu ini, yang langsung menghadap ke kamar mandi. Oke. Aku melihat Nona Gray memegang pintu khusus di Fadel. Dan agak aneh cara dia memegang pintu itu. Dan aku terus memperhatikan seperti, apa sih yang sedang terjadi? Bahkan saat aku menelpon, kamu bisa mendengar aku terdiam. Adikku bilang, halo. Oh, oke. Jadi kalian bicara di saluran telepon yang direkam. Oke. Lalu aku sempat mengabaikannya sebentar. Tapi kemudian aku melihat seseorang lompat. Dan aku mulai memperhatikan. Lalu saat April masuk ke bilik khusus difabel, saat itulah aku melihat kaki Lane tergantung. Dan aku langsung memanggil Pak Matt. Aku bilang, Pak Matt, masuk ke kamar mandi, ada seseorang yang tergantung di langit-langit. Oke. Lalu dia berdiri di luar kamar mandi, melakukan urusannya, dan aku bilang, tidak, masuk ke sana, dia sedang melarikan diri. Lalu semua orang berlari.
Setelah itu, Mereka mengurung kalian semua, saya kira. ya, oke. Dan langsung melakukan penghitungan jumlah orang secara langsung. Ya, sebenarnya tidak. Mereka memasukkan kami semua ke sana. Aku rasa mereka tidak menghitung kami sampai kalian datang ke sini. Oke. Baik, ada hal penting lain yang terpikir olehmu? Nggak ada. Jadi, nggak, karena itu hanya katanya orang. Maksudku, pernyataan apapun yang aku maksud. Tadi ada yang bilang katanya dia hari ini ngomong mau ambil gemboknya dan memecahkan jendela. Katanya dia juga mau mencuri pagar. Oke. Lalu orang-orang lain di blok itu juga membicarakannya. Jadi semuanya terjadi begitu cepat, hanya dalam sekejap saja. Oke. Jadi dia sudah merencanakannya cukup lama. Oke. Hanya berdasarkan apa yang orang lain katakan, apa yang akan kamu lihat di sana. Dan kamu bilang itu mulai hari ini. Ya, oke. Ya, kami perhatikan itu mulai hari ini. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Menurut laporan insiden, petugas melihat penutup pelindung telah dilepas dari tempat penyimpanan di langit-langit, dan di atas penutup pelindung itu, saluran udara menghalangi sisa bukaan tersebut. Dia memberitahu saat aku melakukannya, bahwa satu-satunya alasan aku ada di sini. Kalau kamu hanya ingin lewat lorong perawatan, ada tangga di sana. Aku tidak akan terkejut. Aku berharap aku adalah salah satu dari kalian. Tunggu sebentar, aku harus memindahkan tangganya. Pindahkan tanganku. Tidak, aku harusnya bisa melihat. Tidak. Aku tidak melihat apa-apa, tapi aku tidak akan mengangkat kepalaku ke sana supaya aku tidak kena tendang. Para petugas tidak tahu sejauh mana Trisha sudah pergi saat ini, tapi mereka berpikir ada kemungkinan dia berada di atap. Kalian mau bilang kalau walk and pad itu di luar tangga? Maksudnya, di mana tulisannya itu? Iya. Aku akan pergi kalau kamu mau tunggu di sini. Itu jelas. Oke. Pemeliharaan Markas 62 akan memberi saya akses ke ruang mekanik supaya saya bisa mencoba naik ke lantai 2 di sana. Bukan, sepertinya itu punyamu kan? Iya. Kamu bisa naik ke atap dari dalam. Tapi maksudku, sepertinya kuncinya ada padamu. Itu jelas. Akan ada unit lain, nama belakangnya Has. Kamu akan mencoba menemuiku supaya kita bisa ke sana, oke? Di sana selalu dingin. Kamu mau aku berdiri saja di dekat pintu? Biarkan saja partnerku masuk. Baiklah, kita akan menyisir area ini lewat sini. Iya. Kunci ini untuk apa? Parker, ikut aku ke atas. Sudah aman. Sepertinya jalan keluar yang paling memungkinkan adalah ke barat. Aku rasa dia tidak akan lewat sana, karena ada pagar di ujung itu. Aku akan turun.
Itu tepat di bawah sini, tapi aku tidak tahu apakah ada ventilasi yang cukup besar untuk dia bisa keluar. Bisa saja masih di langit-langit. Ya. Markas 62. Tidak ada ventilasi di langit-langit yang cukup besar untuk dilewati siapapun. Ia pasti masih berada di dalam fasilitas. Negatif, akan ada tangga di dalam yang harus kita gunakan untuk naik ke sana. Jadi pintu yang dia lewati adalah pintu terbuka yang tepat di seberang jendela-jendela ini. Pintu kamar mandi yang terbuka itu ya. Saya mengerti. Jadi itu akan berada tepat di bawah tempat kita berdiri tadi. Oke, baiklah. Ayo kita masuk kembali. Karena tidak menemukan Trisha, para petugas menelusuri kembali langkah-langkahnya dan kembali ke tempat di mana dia dilaporkan mulai melarikan diri. Saya hanya ingin memastikan, bisakah kalian memastikan bahwa kalian sudah melakukan penghitungan orang secara langsung? Sudah? Oke. Ini adalah kesempatan bagi banyak orang. Kalian mungkin harus membuka pintu ini ke arah sebaliknya. Kamu bisa menarik keset itu keluar. Aku akan membantu dari sisi ini. Menurut laporan kejadian, saat petugas pertama kali menyisir kamar mandi, mereka tidak mendengar atau melihat Trisha. Tapi ingat, tadi ketika aku bilang mereka juga melihat ada saluran udara yang menutupi sisa lubang di ventilasi langit-langit. Nah, menurut laporan itu, ketika saluran udara tersebut dilepas, petugas menemukan orang yang mereka cari, masih bersembunyi di langit-langit. Dia masih berada di dalam fasilitas itu. Sudut barat laut, dia akan berada tepat di atas kamar mandi tempat dia berada. Bisakah Nancy mengeluarkan seseorang dari samping? Silahkan terus bergerak dekat ke arah saya. Ya. Tadi tangannya sudah kupegang. "62 County Dispatch, kami akan masuk ke dalam fasilitas. Ia masih di dalam plafon." Butuh sedikit ruang gerak, tapi akhirnya Trisha berhasil turun. Coba turunkan kakimu dulu. Kamu bisa membawa kami untuk menggunakan audionya. Aku tidak tahu apa ada bagian yang terluka. Navajo County Money Company. Alright. Go ahead and go to this. Ya. Tidak, tunggu dulu. Kamu bawa apa saja? Ada sesuatu yang bisa menusuk atau melukai kami? Ada senjata atau apapun?
Saya cuma bawa kacamata dan barang saya. Oke. Kita akan bantu dia keluar dari mobil. Terima kasih. Apakah kamu parkir di sini? Aku tepat di depan pintu-pintu ini di lobi. Okay. Kita bisa keluar lewat sini saja. Biar saya ambil itu. Terima kasih. Baiklah, kita akan ke sana untuk menelpon salah satu dari... Seharusnya tidak terkunci. Ada sesuatu pada dirimu yang kami lewatkan? Ada sesuatu yang akan ketahuan saat kamu masuk penjara dan membuatmu kena tuduhan penyelundupan? Nomor teleponmu ada padaku. Jangan meraih apapun, biarkan saja di situ. Baiklah, jadi... Hei kawan. Aku tidak mengenali siapapun. Tapi akhirnya aku mengenalinya. That's risky. Director Tom. Ngomong-ngomong, Adalah bahwa dia dihargai. Tidak ada masalah lain, jadi ya kita hanya... Ya, kalau kalian mau membawanya, Dan kami akan membawanya. itu akan sangat membantu kami. kau tahu. Kami akan membawanya ke sana. Ya, terima kasih sudah datang secepat ini. Mengurus semuanya dengan baik. Apakah kami masih membutuhkan sesuatu dari kalian? Aku urus dia, direktur ada di sana. Mudah kalau melihat dia. Ya, mudah kalau dipikir-pikir. Oke, kalian butuh apa lagi dari kami? Dia ada di sini. Kami akan membawanya ke sebelah, ke penjara. Jadi kita punya sedikit formasi dari beberapa orang. Okay. Dia akan mendapatkan tuntutan baru untuk kita melarikan diri. Dia memang sudah akan dihentikan besok. Aku rasa dia sendiri yang memutuskan itu. Itu bagus. Terima kasih. Aku akan membawanya ke sana. Terima kasih teman-teman, itu bagus. Baiklah, jaga diri. Apakah itu merusak hal lain? Tidak dari yang bisa kami lihat. Mungkin lubang skruk ini ada di panel penutup. Apakah Anda ingin dia diproses atas tuduhan perusakan? Okay. Kalau ada kerusakan, tinggal hubungi saja. Kami akan mengurusnya. Keren, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jadi, apa dia turun? Ya, dia bisa. Karena tidak ada perintah untuk dia naik dan keluar. Dia bilang, unit kabupaten tetap di sana saat kami memeriksa atap. Saya cukup tinggi. Dia mengintip di sudut. Di sanalah dia. Apakah dia seperti... Kalian di atas bisa dengar suara gemericik kan? Dia memang seperti itu. Begitu dia mulai bergerak, kami bisa mendengarnya. Tapi saat kami baru mau ke sana dan memindahkan tangga, kami tidak mendengar apa-apa. Kami tidak bisa masuk ke sana. Lalu aku bisa mendengar. Kupikir ada seseorang di kamar mandi di bilik itu. Aku bilang, Ada orang di bilik, dan mereka bilang, tidak ada. Itu ternyata dia di atas plafon. Waktu kami pertama kali di sana, aku sama sekali tidak bisa mendengarnya. Aku tidak melihatnya. Tidak mungkin itu terpasang dengan aman. Ya, kita keluar dari sini dalam waktu sekitar 5 menit. Aku pasti sudah naik juga. Trisha Lane tidak akan menjadi penghuni di Pusat Koreksi Komunitas Northwest. Sebagai gantinya, dia akan menjadi tahanan di penjara Wood County. Sebentar saja sebelum kita masuk ke sana. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan didampingi pengacara selama pemeriksaan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara dapat disediakan untuk Anda sebelum pemeriksaan tanpa biaya. Apakah Anda mengerti hak-hak ini? Itu mungkin salah satu pertanyaannya. Departemen Kepolisian Bowling Green menyunting apa yang dikatakan selanjutnya. Tapi berikut ini yang tertulis di laporan kejadian. Setibanya di penjara Wood County, saya memberitahu Lane tentang hak-hak Mirandanya. Lane setuju untuk diinterogasi tanpa kehadiran pengacara. Saat ditanya, Lane menyatakan bahwa dia naik ke sana untuk mengakses ventilasi langit-langit.
Lane juga menyatakan bahwa dia baru saja mendorong ventilasi dan saluran bagian dalam untuk mengakses ruang di atas langit-langit. Lane menyatakan bahwa tidak ada apapun yang menahan ventilasi atau saluran udara tersebut di tempatnya. Saat ditanya mengapa dia mencoba melarikan diri dari fasilitas tersebut, Lane menyatakan bahwa dia sedang cuti dan telah bertemu dengan pacarnya. Lane kemudian menyatakan bahwa entah bagaimana, dia akhirnya gagal tes urin. Selanjutnya disebutkan, inventarisasi barang-barang Lane di penjara kemudian menemukan sebuah mur pengaman dan skrup pengaman yang telah dia sembunyikan di tubuhnya. Dan saya tidak menemukannya saat melakukan penggeledahan terkait penangkapan. Saya mengamankan baik mur maupun skrup tersebut dan menyitanya sebagai barang bukti. Menurut stasiun berita WTBG pada tanggal 4 Maret 2026, Dewan Juri Wood County mendakwa Tricia Lane atas tuduhan melarikan diri dan perusakan atau membahayakan secara kriminal. Catatan daring dari kantor Sheriff Wood County menunjukkan bahwa hingga saat rekaman ini, Tricia Lane masih berada di balik jeruji di penjara Wood County. Tanggal sidang berikutnya dijadwalkan pada 27 April. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.